Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rima Fiwanda, NIM 211271. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan PPT saya yang berjudul Pengaruh Penerapan Penekanan Cost dan Expense terhadap tingkat profitabilitas perusahaan, yang saya ambil dari studi kasus pada Megaland Hotel di Solo. Baik, yang pertama, pengertian hotel. Menurut Oxford The Advanced Learner Dictionary, building where meals and rooms are provided for travelers. Menurut American Hotel and Motel Association (AHMA), a hotel may be defined as an establishment whose primary business is providing lodging facilities for the general public and which furnish one or more of the following: food and beverage service, room attendant service, uniform service, laundering or linens, and use of furniture and fixture. Surat Keputusan Menpar Postel nomor KMPW 340 MPPT 86, hotel adalah suatu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan, penginapan, makan, dan minuman serta juga jasa penunjang lain bagi umum yang dikelola secara komersial. Selanjutnya mengenai accounting department. Menurut Sumarsan 2017, akuntansi adalah suatu seni untuk mengumpulkan, mengidentifikasi, mengklarifikasikan, mencatat transaksi, serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan, sehingga dapat menghasilkan informasi keuangan atau suatu laporan keuangan yang dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Menurut Warren DKK tahun 2005, akuntansi adalah sebuah sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi suatu perusahaan. Menurut Suparwoto L. tahun 1990, menyatakan bahwa akuntansi sebagai suatu sistem atau teknik untuk mengukur dan mengelola transaksi keuangan dan memberikan hasil pengelolaan tersebut dalam bentuk informasi kepada pihak-pihak internal dan eksternal perusahaan. Maka dapat disimpulkan bahwa accounting department adalah departemen yang bertugas untuk mencatat seluruh transaksi keuangan dan membuat laporan keuangan hotel baik pemasukan maupun pengeluaran. Next, selanjutnya bagian-bagian di accounting department. Yang pertama ada finance manager yang bertugas memimpin seluruh SDM yang ada di struktur organisasi accounting department, mengawasi penerimaan dan pengeluaran uang yang ada di hotel. Yang kedua ada bookkeeper yang bertugas mengumpulkan semua informasi keuangan yang ada di luar accounting department ke dalam bentuk jurnal maupun buku sebagai laporan keuangan. Yang ketiga, general kasir yang bertugas mengelola dana dalam bentuk uang, buku, cek, giro dari seluruh hasil operasional hotel. Lalu yang keempat, ada account receivable yang bertugas mencatat seluruh transaksi yang berhubungan dengan piutang perusahaan dan mengatur tentang transaksi kredit. Yang kelima ada account payable yang bertugas mencatat, mengidentifikasi, dan merencanakan pembayaran untuk seluruh hutang perusahaan yang ditimbulkan dari pembelian barang dan jasa secara kredit. Selanjutnya ada income audit yang bertugas menerima, memeriksa, mencatat, dan melaporkan data penjualan baik tunai maupun kredit yang dilakukan oleh seluruh unit penjualan yang ada di hotel. Yang ketujuh ada EDP, Electronic Data Processing, pada bagian IT Department yang bertugas sebagai proses informasi sistem sesuai kebijakan hotel, melakukan backup data operasional, dan menjaga server database pada hotel. 8. Cost Control yang bertugas monitoring rekaman transaksi keuangan yang terjadi pada biaya-biaya yang ada di hotel. 9. Purchasing yang bertugas melakukan aktivitas pembelian barang-barang yang dibutuhkan oleh operasional hotel. 10. Ada Store yang bertugas sebagai penyimpanan dan sarana keluar masuknya barang-barang yang dikelola oleh hotel. 11. Ada Receiving yang bertugas menerima barang dari supplier untuk diberikan kepada masing-masing outlet serta mengatur keluar masuknya barang dari gudang. Saya akan bacakan job description dari cost control. Yang pertama, mengatur proses inventory setiap bulan. Yang kedua, menerapkan kebijakan dan prosedur cost control. Yang ketiga, mengevaluasi kebenaran setiap alur transaksi. Yang keempat, melakukan kegiatan akuntansi sebelum proses transaksi. Yang kelima, memeriksa dan meneliti semua permintaan dari departemen sebelum disetujui finance manager.
Yang kedelapan, memeriksa permintaan perbaikan dan pengadaan peralatan engineering department. Dan yang terakhir, membuat atau mengubah tarif produk hotel. Ada tanggung jawab cost control. Tanggung jawab yang pertama yaitu mengawasi keluar masuknya barang, storekeeper, dan receiving. Yang kedua, bekerja sama dengan purchasing dalam hal pembelian dan penerimaan barang. Yang ketiga, mengecek purchase order dan market list. Yang keempat, membuat laporan daily flash cost. Dan yang kelima, membuat inventory dan perhitungan bulanan barang serta membuat laporan bulanan produk. Selanjutnya akan dijelaskan cost dan expenses. Cost adalah pengeluaran yang dilakukan untuk memproduksi barang maupun jasa agar mendapatkan keuntungan atau mendapatkan manfaat yang memiliki nilai ekonomis di masa depan. Cost dapat diukur dalam satuan uang dalam rangka pemilihan barang dan jasa yang diperlukan perusahaan baik pada masa lalu maupun masa yang akan datang. Menurut PSAK nomor 16, revisi tahun 2007 menyebutkan biaya perolehan merupakan jumlah kas yang dibayarkan atau nilai wajar dari imbalan yang didapat diserahkan mendapatkan aset pada saat perolehan. Expense merupakan suatu penurunan pada nilai ekonomi sebagai kas keluar atau aktiva yang berkurang. Expense ini dianggap sebagai kewajiban karena dapat menyebabkan nilai ekuitas menurun. Expense merupakan biaya yang dikorbankan atau dikonsumsi dalam rangka memperoleh pendapatan dalam suatu periode akuntansi tertentu. Expense dicatat dalam laporan laba rugi dengan nama akun antara lain beban sewa, penyusutan, listrik, gaji, dan sebagainya. Selanjutnya di sini ada profitabilitas yang diartikan ke dalam tingkat pendapatan yang diinginkan oleh perusahaan dalam menjual produk dalam periode akuntansi tertentu. Profitabilitas berupa prosentase yang dipakai sebagai tolak ukur laba yang diperoleh oleh perusahaan. Profitabilitas ini menjadi tolak ukur atas prospek sebuah perusahaan di masa yang akan datang. Ini ada studi kasus yang ada di Hotel Megaland Solo, di mana cost control memiliki job description antara lain 1. Memeriksa barang-barang yang keluar dari gudang, 2. Memeriksa receiving report, yang ketiga menyusun cardex atas mutasi barang agar sesuai dengan storage, yang keempat memberi label harga pada dokumen requisition yang dikeluarkan, yang kelima membuat laporan harian terkait F&B produk, yang keenam, melakukan survei pasar secara rutin. Yang ketujuh, melakukan inventory barang. Dan yang terakhir, mencatat pembelian fixed asset. Baik, di sini ada standar prosedur operational cost control. Yang pertama yaitu prosedur food control. Yang kedua yaitu prosedur material control. Dan yang ketiga adalah prosedur beverage control. Di sini prosedur food control ini berkaitan dengan pengelolaan dana-dana yang berhubungan dengan outlet makanan yang ada di hotel seperti di restoran ataupun di servis. Sedangkan untuk material control ini biasanya ada di outlet-outlet langsung yang berhubungan dengan operasional seperti keperluan alat tulis, seperti keperluan paper, dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir, prosedur beverage control ini sama seperti yang prosedur food control, biasanya ada di outlet yang menjual minuman, bisa ada di bar, di lounge, dan di restoran juga bisa. Selanjutnya, di sini ada metode pengolahan cost dan expenses, di mana ada rumus untuk penghitungan potential cost-nya, yakni total cost dibagi harga jual dikalikan 100%. Rumus ini digunakan sebagai penentu harga jual berdasarkan pada cost yang diinginkan oleh suatu manajemen tertentu. Semakin rendah cost, maka harga jual akan semakin tinggi. Sebaliknya, semakin tinggi cost, maka harga jual akan semakin rendah. Sistem perhitungan cost control ini dipengaruhi oleh profit dan loss yang ada di sebuah hotel. Di sini ada beberapa metode dalam melakukan cost controlling. Yang pertama ada standarisasi harga, yang kedua ada standarisasi cost dan expense, yang ketiga ada aktivitas kontrol, yang keempat ada komunikasi antar departemen, yang kelima ada pengawasan, dan yang keenam ada evaluasi kerja.
akan saya jelaskan sedikit tentang standarisasi harga. Standarisasi harga di sini kita menstandarkan seluruh harga-harga yang ada di seluruh outlet, baik itu outlet makanan dan minuman ataupun outlet-outlet yang lain, disesuaikan dengan budget yang dimiliki oleh hotel atau outlet itu sendiri. Jadi kita mengurangi harga-harga yang tidak penting yang dapat menyebabkan pembengkakan pada cost. Lalu selanjutnya ada standarisasi cost dan expense. Ini ada hubungannya dengan penggunaan rumus potensial cost yang ada di atas ini. Ini biasanya digunakan oleh marketing hotel untuk menentukan harga paket, apakah itu paket health meeting ataupun paket full board meeting. Selanjutnya di sini ada aktivitas kontrol. Di sini biasanya tiap departemen itu memiliki aktivitas kontrol keuangan yang berbeda-beda. Nantinya tugas cost control ini akan mengecek dan meneliti kembali aktivitas-aktivitas mana yang sesuai, apakah barang-barang yang dibutuhkan oleh departemen ini bisa disuplai oleh supplier yang sudah bekerja sama dengan hotel, sehingga nantinya apabila ada tidak kesesuaian, pihak-pihak dari cost control ini akan langsung secara otomatis mengurangi atau mencoret atau tidak meng-ACC aktivitas kontrol yang diajukan oleh departemen yang ada di dalam suatu hotel. Selanjutnya di sini ada komunikasi antar departemen. Ini ada hubungannya dengan aktivitas kontrol karena tidak mungkin hotel dapat bekerja baik tanpa adanya komunikasi antar departemen. Karena sesama departemen ini kan saling dukung. Terutama di sini yang ada kaitannya dengan keuangan. Hotel ini kan bekerja atau berjalan tujuannya untuk menghasilkan laba atau profit. Jadi, departemen dan accounting atau finance ini akan saling bekerja sama melakukan seperti tawar-menawar barang-barang apa saja yang mungkin diperlukan untuk keberlangsungan atau kelancaran operasional hotel tanpa harus melebihi beban dari biaya yang diberikan oleh accounting department itu sendiri. Jadi komunikasi ini sangat penting agar tidak terjadi miskomunikasi, agar tidak terjadi kesalahpahaman. Jangan sampai nanti barang yang dipesan atau barang yang diinginkan melebihi budget atau bahkan kurang dari budget yang ditentukan oleh departemen dan bagian accounting itu sendiri. Selanjutnya di sini ada pengawasan. Pengawasan ini fungsi controlling ya, tentu saja. Setiap staff atau setiap cost controller itu memiliki tugas dan tanggung jawab pengawasan ya. Pengawasan ini fungsinya agar hal-hal yang sudah dirinci, yang sudah dipertimbangkan dan sudah di ACC itu tidak over budget. Seperti itu. Sehingga tidak terjadi expense itu bebannya tidak terlalu tinggi. Beban yang dikeluarkan oleh perusahaan terhadap kebutuhan departemen tidak terlalu tinggi. Jadi pengawasan itu sangat penting. Dan yang terakhir di sini ada evaluasi kerja. Evaluasi kerja ini dilakukan sebagai tolak ukur oleh perusahaan. Apakah pekerjaan atau beban kerja yang diberikan itu sudah sesuai dengan hasil yang didapatkan. Jadi evaluasi kerja ini penting agar kita mengetahui apakah yang sudah dilakukan dalam kurun waktu tertentu itu sudah sesuai, sudah mencapai target, apakah ada yang perlu ditambahkan atau ada yang perlu dikurangi, seperti itu. Baik, saya rasa cukup sampai di sini dulu presentasi yang saya lakukan. Apabila ada pertanyaan atau mungkin kurang jelas, bisa langsung ditanyakan pada email selanjutnya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.